Di SP3? Enggak, di PN itu dia diputus bersalah dan di Bersalah? PT itu divonis bebas. Iya, di PN, di PT itu divonis bebas baru. Dan akhirnya dia mengajukan pra peradilan untuk ganti kerugian. Oke. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah dari 4 orang, 2 orang dapat ganti kerugian. Oh, jadi nggak Dua cuma orangnya satu ya lagi pelakunya? empat, empat orang 4. yang ketangkap. Oke. Gitu. Tapi di split kasusnya 2-2. Oke. Nah itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu terjadi. Mungkin ini walaupun kasus sudah lama ya di Ya. 2013, tapi hal itu menjadi suatu kacamata buat kita untuk sadar gitu. Ketika misalnya kita ditangkap, kita harus buru-buru memiliki pendamping hukum. Ya. Karena apa? Pendamping hukum itulah yang tahu batasan-batasan, atau misalnya ketika diinterogasi kita mendapatkan kecaman, itu bantuan pendamping hukum itu yang akan menghalau itu semua gitu. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh dalam pemaksaan, tidak boleh dalam ini. Terutama kalau misalnya kita sakit, kita masih bisa minta keringanan melalui penasihat hukum kita gitu kan. Oke, betul banget, Pak. Gitu, Ki. Kemudian yang mengajukan banding ditemani siapa nih? Apakah sudah dapat bantuan hukum setelah di PN diputus? Oh iya, itu udah pas di PN itu setahu aku udah ya. Makanya damping itu langsung sama LBH Jakarta langsung. LBH Jakarta. Oh. Iya. Nah, dari berkaca dari kasus itu kan sebenarnya penting sebenarnya pengabdian ini ke masyarakat, karena memang banyak masyarakat yang awam akan hukum dan dia sebenarnya segan gitu. Ibaratnya gini, Ki. Saya pernah sebelum saya di KIP ini kan saya juga di LBH. Iya. Ya kan? Pernah ada beberapa orang yang malu misalnya terjerat kasus hukum. Ya. Bukan si orang yang terjerat ya, tapi keluarganya. Keluarganya malu untuk misalnya menanyakan, mungkin karena sudah berpikiran dia tidak punya uang gitu. Gimana sih kayak orang udah anak, misalnya seorang orang tua nih, anaknya terjerat kasus hukum misalnya entah narkoba, entah apa segala macam kan. Dia bingung mau ngapain. Sedangkan kalau mau konsultasi pun dia malu gitu. Malu. Dan khawatir gitu karena dia nggak punya biaya. Iya, karena nggak punya biaya. Makanya itulah perlu disadarkan kalau misalnya di lingkungan kita ada LBH, manfaatkan betul gitu. Karena LBH itu sebenarnya ada nilai pengabdian di situ, bukan nilai prestisius yang diambil. Namanya juga lembaga bantuan. Namanya bantuan kan berarti kan ikhlas, Ki, ya kan? Iya. Bener banget. Jadi LKBH Juang Indonesia ini menerapkan kombinasi ya, antara profit juga ada dan pengabdian juga itu yang penting gitu ya. Iya. Hampir di semua LBH seperti itu sih, Ki. Hampir, karena memang jadi subsidi silang bagi yang mampu, akan hasilnya juga akan membantu orang-orang yang tidak mampu juga dalam kasus hukum gitu. Dan LBH Juang ini nggak berpusat di Jakarta aja. Ada cabangnya ya? Berdasarkan informasi dari ketua umum kami juga, Bang Taufan, ada. Itu di Pekanbaru sama Riau udah buat. Jadi insya Allah hampir di setiap wilayah nanti kita akan buat cabang-cabangnya strategis lah pokoknya. Insya Allah itu udah visi dari ketum kami gitu, ketua umum kami Bang Taufan. Oke, jadi semoga saja ke depan di kota-kota besar yang strategis LKBH Juang Indonesia ini bisa hadir ya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga sukses selalu ini. Amin, 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 amin. Ya. Lanjut di pertanyaan selanjutnya ini, Fat. Alfat kan istilahnya di dalam LKBH Juang ini punya misi tersendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan melalui LKBH Juang dan melalui KIP tadi ya, apa yang ingin Alfat capai di sana? Karena Alfat ini kan masih muda dan besok kan pasti punya masa depan yang cerah gitu. Kira-kira misi Alfat sendiri apa ini dalam bergabung istilahnya menjadikan media atau wadah untuk Alfa memperjuangkan masyarakat yang membutuhkan? Ya, baik.
Jadi gini Ki, saya tuh sebenarnya untuk di LKBH Juang ini kan mengikuti aja gitu, mengikuti dalam artian karena emang saya suka ketemu orang-orang baru gitu. Oke. Saya suka ketemu orang-orang baru, saya suka dapat pengalaman baru gitu. Ya. Sebelum di LKBH Juang ini saya juga di beberapa LBH, di LKBH Fakultas Hukum juga, ada di LBH Madani juga. Saya pernah aktif gitu kan. Ya. Saya suka gitu. Pertama itu, karena saya paham betul sebagai seorang pengacara nanti ke depannya saya butuh relasi yang banyak. Saya butuh pengalaman juga yang banyak untuk nanti saya memulai kantor hukum saya sendiri gitu kan. Iya, betul. Pertama itu. Yang kedua misalnya apa ya? Karena saya suka ketemu orang baru jadinya dengan membantu orang tuh ada rasa kepuasan sendiri gitu. Karena saya baru mendengar cerita-cerita aja nih Ki. Misalnya saya mungkin udah pernah bantu orang gitu ya, tapi saya masih dikasih uang gitu. Saya masih dikasih uang. Ibaratnya rasa terima kasih gitu. Masih pernah dikasih uang walaupun nggak banyak ya. Tapi sampai ada cerita-cerita misalnya senior-senior saya yang membantu orang yang dikasih benar-benar cuman hasil taninya, hasil kebunnya gitu, misalnya kayak pisang. Bahkan kalau misalnya itu dia pengusaha dia jualan kerupuk dikasih kerupuk gitu kan. Saya belum pernah ngerasain itu gitu. Karena seneng ternyata Ki, ada nilai kepuasan sendiri ketika kita membantu seseorang dan bisa membela hak-haknya dengan maksimal gitu. Pasti ibaratnya gini Ki, kita kerja nih, terus bayar sama makasih aja jadi puas gitu, seneng gitu ngeliatnya. Apalagi terima kasihnya tuh udah sambil nangis, sambil apa, jadi kayak tersentuh gitu hati kita. Tulus gitu ya, dengan penuh ketulusan ya. Benar. Karena ya itulah merasa sangat ditolong kan. Dan itulah fungsinya kita gitu untuk membantu masyarakat gitu, terutama yang kurang mampu. Iya, oke. Jadi tadi yang pertama itu suka ya, jadi emang cinta dengan apapun terkait hukum. Jadi apa tuh punya bakat, kemudian punya pengetahuan. Terus yang kedua terkait kepuasan tersendiri bisa membantu sesama, apalagi mendapatkan ucapan terima kasih yang tentunya bukan materinya yang diharapkan, tapi ketulusannya itu. Jadi ada kepuasan batin gitu ya. Betul. Terutama hari ini tuh ada yang konsultasi sama saya. Oh ya, gimana? Jadi masalahnya ini mungkin kekeluargaan ya. Keluarga. Jadi ada seorang bapak tadi datang ke saya. Ini cerita mungkin kalau bapaknya nonton juga mungkin nanti bisa dia membenarkan gitu kan. Dia datang kepada saya tidak bisa nyebutin namanya. Jadi dia ditinggal sama istrinya. Ditinggal sama istrinya, anaknya juga dibawa sama istrinya. Nah, dia cari tuh anak sama istrinya. Nah, pas dia tahu ternyata istrinya sudah sama laki-laki lain, tapi anaknya kok nggak ada gitu. Oh, kemana itu? Ternyata dia usut anaknya ditaruh di panti Ki. Wah, luar biasa kan? Jadi sama si istri ini karena mungkin nggak punya biaya atau gimana tuh anaknya ditaruh di panti asuhan. Nah, sampailah tuh si bapak ini punya informasi terkait dengan posisi anaknya. Datang dia ke panti asuhan begini. Dia minta tuh anaknya buat ngambil, tapi nggak boleh sama si panti asuhannya tersebut gitu. Kenapa itu? Sama pantinya nggak boleh karena alasan pantinya adalah coba selesaikan dulu masalah bapak dengan istrinya. Gitu. Tapi anehnya adalah ketika panti itu menyuruh untuk menyelesaikan, bapak ini minta akses untuk dihubungkan dengan si istrinya tadi, nggak dikasih gitu. Oke. Tapi dia ngelihat nih, karena anaknya kan dia ngelihat anaknya juga mungkin di panti tersebut kayak kurang senang atau gimana, ada tekanan batin lah namanya broken kan. Dia bilang saya mau ngerawat saya sendiri. Dia halang-halangin Ki. Dia juga nggak paham hukum mungkin kan. Dia nggak paham hukum, nggak paham ini juga. Akhirnya dia pergi ke saya konsultasi. Pak, ini gimana Pak? Saya harus gimana? Akhirnya saya kasih masukan, Pak, coba dimulai dari sini arahnya. Kalau misalnya tidak bisa dihubungkan, Bapak tetap orang tua yang sah. Bapak punya hak terhadap anak Bapak. Coba diobrolkan lagi dengan pihak panti. Jika tidak, laporkan ke kepolisian gitu kan. Kalau posisinya sendiri, karena apa urusannya gitu? Pasangan orang tua tersebut tuh sudah cerai belum posisinya? Belum. Istrinya minggat. Punya hak asuh ya? Minggat. Baik ayah maupun ibu punya hak asuh masing-masing ya? Itu dia Ki. Makanya kan karena dia nggak paham, dia hanya menuruti apa kata orang gitu. Jadi misalnya
tolong Bapak selesaiin dulu masalah sama istrinya. Iya. Oh ya udah, dicoba selesaiin, tapi dicari kontak istrinya sampai sekarang nggak ketemu, Iya. ya kan? Coba Bapak iniin dulu apa. Jadi cuman apa tunda-tunda aja, diundur-undur gitu kan. Makanya kan kasihan gitu Ki. Padahal bapaknya sampai bilang, saya masih mampu kok nyekolahin anak saya malah di panti asuhan gitu. Padahal kalau sama saya bisa mencukupkan dia gitu. Sampai dia sedih ceritanya. Kan dengan hal-hal kayak gitu kan Ki, sebenarnya dia nggak minta saya dampingin gitu untuk datang, tapi cuman butuh, Pak coba arahin saya gitu. Iya, betul. Dengan hal kayak gitu aja tuh apa ya Ki ya? Ada kepuasan tersendiri lah, membantu orang lah khususnya. Pasti ada kepuasan tersendiri. Betul. Dan itu sebenarnya untuk yang ibunya yang meninggalkan itu juga bisa kena pasal penelantaran anak ya. Bisa. Itu deliknya aduan nanti. Iya. Si bapaknya yang laporin. Baik, luar biasa Pak cerita hari ini. Alfat juga bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kemudian tadi juga sudah diceritakan terkait misinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, Fat. Dengan kondisi Indonesia saat ini ya, mungkin Alfat juga mengikuti pemberitaan itu kan memang situasi Indonesia saat ini memang fluktuatif ya, kadang panas, kadang dingin. Terutama di bidang hukum ini ya, karena banyak laporan-laporan, apalagi ITE itu ya, yang kemarin sempat mau direvisi tapi nggak jadi, ada tarik-menarik. Nah, mana pandangan Alfat terkait kondisi hukum bangsa Indonesia saat ini, negara Indonesia saat ini? Nah, kalau kondisi hukum ya kurang lebih sebenarnya ada pergeseran, Ki. Pertama, sebenarnya kan negara kita kan negara kesatuan ya, yang misalnya harusnya merujuknya ke hukum positif gitu, karena negara kita adalah negara sipil law gitu. Tapi di sini kan sudah mulai tercampur gitu, nilai-nilai common law juga di mix di sini, jadi tidak hanya fokus ke civil law, tapi sekarang kita udah kombinasi antara civil law dengan common law. Terbukti dengan adanya omnibus law saat ini kan. Ya. Nah, dengan posisi sekarang, ya kita berharap sebenarnya dari segi regulasi kita udah cukup baik lah. Tapi, ya kan, beberapa pengamat kan sudah bilang kita sudah di taraf yang namanya polusi undang-undang. Sudah terlalu banyak undang-undang, Ki. Iya. Atau dibilang polusi, ya kan. Bukan dari polusi lagi ya. Undang-undang, jalan keluar. Iya, dari polisi undang-undang ya jalan keluarnya dari pemerintahan bikin omnibus law. Iya. Biar disatuin. Iya. Di lini sektornya kan. Itu jalan keluar dari pemerintahan. Sebenarnya dari segi itu ya saya masih setuju-setuju aja sih. Tapi prakteknya kan kita masih belum melihat nih kekacauannya di mana, karena mungkin perkiraan-perkiraan pengamat sekarang kan belum terlihat gitu kan. Bisa jadi nanti kan kayak beberapa pengamat kan memandang nanti kesulitan di peraturan di bawahnya, seperti di perdanya atau peraturan-peraturan teknis ke bawahnya gitu kan dari omnibus law ini, karena akan bertabrakan. Tapi kan itu masih belum terlihat. Ya mudah-mudahan aja hal-hal yang diprediksi buruk tadi tidak terjadi gitu. Oke, jadi Alfat masih optimis nih ya dengan keadaan. Selebihnya ya benar, karena harus berprasangka baik supaya hasilnya juga baik kan. Iya, betul. Oke. Iya, tapi tidak bicara aturan aja nih kita sebenarnya. Ada apa lagi? Sebenarnya dari aturan pun kita harus meng-cross-check atau mengevaluasi penegakan hukumnya juga. Gitu. Jangan sampai aturannya baik kalau penegakannya enggak, sama aja kan. Iya. Pertama di pelayanan publiknya, percontohannya, ya kan. Jangan sampai polisi yang menilang kita atas dasar pelanggaran di lalu lintas, dia juga melanggar lalu lintas kan, jangan sampai begitu, Ki. Sekarang ada penegak hukum harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat ya. Ya insya Allah dengan Kapolri terbaru ya, itu polisi nggak ada hak hilang. Iya. Katanya semuanya pakai sistem. Iya. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi kita harus tetap optimis ya, meskipun keadaannya seperti apapun, kita harus tetap membangun optimisme.
Nah, selanjutnya nih, Fat. Betul. Apalagi kata presiden sekarang kan membuka kritik seluas-luasnya, kan selebar-lebarnya. Makanya fungsikanlah itu dengan baik. Asal jangan sampai kena pasal ITE ya. Ya, jadi pinter-pinternya mengkritik ya. Kritik boleh, tapi asal Iya, sampai ketangkep itu. pakai bahasa yang bagus lah. Iya, Iya iya. kan? Sampai kemarin kan yang di buku pelajaran kan ada nama Pak